Angel mungkin cinta pertamanya Dimitri ya. Cuman Oke. Angel memilih menikahi Kenzo. Hmm. Namanya first love kalau masih dikasih harapan, masih suka diladenin gitu ya susah lepasnya. Nah mereka itu kayak dituntut sama papanya Kenzo untuk punya anak, punya cucu lah. Oke. Papanya pengen punya cucu, Heeh. cuman gak punya nih. Jadi akhirnya Angel merencanakan ya udah Dimitri biar dia nggak capek didorong mulu sama mertuanya. Ya udah Kenzo nikah, semacam nikah kontrak ya. Iya. Ceritanya menarik sih di awal karena bukan masalah pelakor lagi. Benar. Karena kan yang identik dengan cerita-cerita belakangan ini pasti kalau ada istri-istri kedua nih pasti istri kedua pelakor nih. Iya itu dia. Kasihan nih pasti istri pertamanya kayak gitu. Ini ceritanya beda gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana dan di depan gue ada Fendi Chow bersama Ofka Peruset. Tepuk tangan dulu dong. Halo Tribuners. Tribuners nama. Karena kita tayangan di Tribun News dan penontonnya sama Tribuners. Itu kata orang kantor. Jadi mereka adalah cast dari series Menikahi Jadi Yang Kedua. Aduh, ini judulnya udah ada apa dengan pernikahan dan ada apa dengan yang kedua-kedua. Tapi jujur potongan series kalian tuh lewat mulu di FYP. Iya pada bilang gitu, Iya kan? pada kayak gue sampai nonton di WP gitu. Aduh, buset. Tapi serumit itu ya konfliknya ya. Ternyata yang Lumayan. jadi gini Tribuners, pertama kali press kan gue datang tuh yang di daerah apa namanya Bintaro ya. Yang press pertama kali pengumuman case yang di sebuah resto ya. Ya, kan gue agak kegocek ketika gue pikir si Akila tuh adalah pelakor. Shock kan, karena makanya istri enggak kedua. ini. Iya kan. Dia jadi pelakor. Terus dibilanginnya kayak bukan pelakor kok, kalian tuh lihat aja pas lihat di FVP. Ternyata yang problem istri pertamanya. dan suaminya diem baik gitu. Coba boleh siapa yang bisa menceritakan ini sebenarnya seriesnya tentang apa sih? Ya sesuai judulnya Menikahi Jadi Yang Kedua. Ada Kenzo punya istri namanya Angel. Nah mereka itu kayak dituntut sama papanya Kenzo untuk punya anak, punya cucu lah. Papanya pengen punya cucu, cuman gak punya nih. Jadi akhirnya Angel merencanakan ya udah Dimitri biar dia nggak capek didorong mulu sama mertuanya. Ya udah Kenzo nikah, semacam nikah kontrak ya. Iya. Sama Naira gitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya karena mengejar keturunan atau gimana? Atau lebih pelik daripada itu sebenarnya? Kayaknya dua-duanya ya, kalau nggak salah dua-duanya. Tapi itu semuanya tuh rencananya Angel sendiri. Padahal itu salahnya dia sendiri. Terus dia pas udah dapet kena bebannya dan bla 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 dan dia juga salah. Tanpa spoilers ya, dia juga salah banyak. Sama Angel salah apa? Oh salah apa ya? Nonton dulu ya. Tapi dia jadi main victim play victim gitu, nggak jelas. Iya lagi di FYP tuh wah, kacau juga nih. Gue dapet hate tau banyak banget. Kayak ada nggak diam. Gue kayak please itu Angel. Sukses jadi Tapi Angel. sumpah emang gue belum nonton seriesnya dan baru based on FYP. Emang licik banget gitu Nonton ya. Ntar nunggu full deh. Bentar lagi. Pas TV itu. Jadi emang apakah karakter Angel selicik itu Karisa atau apa emang dia problematik aja? Dia problematik banget sih menurut. Kalau licik enggak sih ya. Memang sakit aja. Iya. Sebenarnya yang menskenariokan pernikahan Kenzo dan Naira itu si Angel atau Angel. Ide dia semua. Karena apakah itu belum diungkap di seriesnya atau sudah diungkap di episode awal? Udah sih. Ya itu yang tadi biar kayak beban tekanan untuk punya cucu itu bisa pindah ke Naira. Oke. Dia capek kali. Kalau secara karakter si Angel ini seperti apa dia? Tapi tiba-tiba Angel hamil gitu. Iya, itu nggak spoiler ya? Enggak, itu enggak spoiler. Udah di. Oke. Siapa tuh?
Karakter siapa tuh? Soalnya beredar banyak banget kayak laki-lakinya dia nih. dia dengan ketawa, dia Grogi gue kayak Angel tuh orangnya gimana ya? Sebenarnya sih dia sayang banget sama suaminya. Dia tuh juga sedih nggak bisa punya anak sama dia karena itu lebih ke masalah biologis ya dan medis gitu. Jadi ya udahlah, tapi dia dari awal udah selingkuh. Jadi kayak ada, of course dia antagonis, of course dia nggak jelas, of course dia main victim. Tapi di dalam sisi satunya dia tuh emang sayang banget sama suaminya. Dan dia menurut aku kalau emang mereka bisa punya anak, ini nggak bakal terjadi gitu. Jadi sebenarnya permasalahan itu ya karena si keturunan itu. Tapi apakah emang sebenarnya dia itu tadi apa emang dia sebelum udah main hati duluan sebelum muncul permasalahannya, atau emang nakal aja nih orang nih? Itu belum diungkap tuh. Oke. Kalau Penny sebagai siapa di sini? Aku sebagai Dimitri. Oke, Dimitri dalam keluarga mereka sebagai siapa dia? Aku ada hubungan sama Angel, sama Naira juga. Sempat ada tuh di FVP yang green flag cowok green flag ini. Wah. Ya. Diketawakan Angel. Itu. Tapi sebenarnya si Dimitri ini siapakah dia? Cuman apa orang luar aja atau sebenarnya emang pacar lamanya Angel atau siapanya? Pacar lamanya Angel. Pacar lamanya Angel, terus kayak udah gak apa-apa deh spoiler ya, udah tayang anyway. Ya, jadi Angel mungkin cinta pertamanya Dimitri ya. Cuman Angel memilih menikahi Kenzo. Namanya first love kalau masih dikasih harapan, masih suka diladenin gitu ya. Ya susah lepasnya. Gamon. Iya, dia udah ninggalin gua nikah sama cowok lain tapi masih mau ngeladenin gitu kan. Jadi ya udah deh, udah terpaksa lah jadi terseret. Dari selingkuhan kan dari. Kenapa ya Angel kira-kira masih ngeladenin Dimitri? For attention, dan dia juga ada ciri-ciri nymphonya. Jadi pas aku tanya sama Bu Viva yang sutradara the one that's directing the series, aku nanya, jadi ini sebenarnya dia tuh gimana sih, dia emang pengen selingkuh atau dia nympho atau gimana? Terus aku ingat pas ini pertama kali reading ya, jadi kayak itu ceritanya masih di develop sama dia, dan dia bilang Angel tuh sebenarnya nggak jahat, aslinya nggak jahat, cuman dia emang ada kesakitan mental. Ya itu ya gitu sakitnya aneh banget. Kenapa sih nggak bisa depresi biasa aja gitu? Emang kenapa memerankan Angel secara personal berat buat Karissa atau gimana? Enggak sih, paling cuman yang beratnya tuh paling pas ya kayak adegan-adegan intim atau kayak kadang-kadang nggak ada sih, ini PG-13 banget. PG-13 banget. Aman banget lah. Aman. Agak suka mancing gak dia? Cuma sebelumnya Karissa kan juga ada peran pelakor di sebuah film. Secara layering emosional atau si karakter mirip enggak si Angel dan karakter itu? Mungkin jahatnya mirip. Enggak juga sih, soalnya karakter sebelumnya juga namanya Angel. Kenapa namanya Angel tapi tidak seperti Angel? Setan semua gitu, tapi ini Angel yang kemarin aku main di Guna-Guna Istri Muda itu dia emang jahat banget sih, evil. Dia tuh kayak mau bunuh orang to get what she wants. Di sini enggak. Oh iya. Di sini enggak. Orang di sini enggak. Diingatkan. Aku selalu lupa soal adegan itu loh. Apa berusaha melupakan mungkin. Harus beban. Terus beban gitu dia. Oke, 11-12 tapi beda sih, nggak beda. Jahatnya beda ya. Kalau Fanny sebagai Dimitri, apa yang susah memerankan Dimitri atau Angel aja? Mungkin gini ya, karena kemarin itu memang kita sempat ada beberapa kali diskusi soal cerita. Jadi memang sambil persiapan, sambil masih ada beberapa cerita yang kita terus diskusi biar hasilnya terbaik. Jadi memang karakternya itu kadang-kadang masih agak di awal tuh seperti ini, begitu udah mulai ngedapetin feel-nya ternyata
gimana kalau Dimitri begini. Nah, jadi oke. itu yang adaptasinya. Pertama sih sebelum syuting adaptasi ya dari karakter yang udah disiapin buat antagonis aja. Tiba-tiba kalau misalnya Dimitri kita kasih twist dikit gitu kayak menarik juga ya itu. Jadi persiapan di sana. Jadi di sini Dimitri ini pasti yang nonton juga bingung. Dia ini sebenarnya suka sama Naira ini beneran? Nah, Disuruh Angel pura-pura atau emang sakit jiwa juga gitu. cocok sih pasangan sakit jiwa kalian. Sebenarnya sakit jiwa ya, kayaknya Naira. Nah, itu yang juga mau gue tanya. Karena ketika baik lagi yang berseliweran di akunnya si WTV, dia manis banget sikapnya kan. Ke si Naira kan, sampai Naira bikinin bekal gitu kan. Berarti apakah emang dia benar tertarik atau gimana? Atau dia berusaha move on-nya ke Naira dari Angel? Conclusion-nya sebenarnya ada di episode terakhir sih. Di episode terakhir baru kelihatan. Tapi ya itu tulus. Itu tulus. Pantes Angel marah-marah banget. Semua laki-laki di sekitarnya lah. Padahal dua-duanya tuh udah cinta mati sama dia, tau gak? Cuman sih. gara-gara kelakuan dia sendiri aja. Tapi kalian ketika ditawarin karakter tuh, first impression kan gimana? Dari Manis dulu deh. Dari aku sendiri ceritanya menarik sih di awal karena bukan masalah pelakor lagi. Oh benar. Karena kan yang identik dengan cerita-cerita belakangan ini pasti kalau ada istri kedua nih pasti istri kedua pelakor nih. Iya itu dia. Kasihan nih pasti istri pertamanya kayak gitu. Ini ceritanya beda gitu. Di sini ya, istri pertamanya yang agak gimana? Terus juga ya kalau aku pribadi aku suka karakter Dimitri karena menantang secara karakter tuh dari awal sampai akhir tuh gak flat. Jadi ada perubahan karakter yang harus aku dalemin dan membuat jadi yang nonton juga kepo dan penasaran sendiri dan takut untuk memberikan harapan ke Dimitri dan Naira. Takut ketipu gitu. Oh iya. Pengen nge-shipperin mereka tapi bisa aja nih jangan-jangan cuma permainannya Angel. Belum tahu. Belum tahu dipermainkan juga. Tapi ada ini enggak ada dramanya si Dimitri enggak? Mungkin orang bakal bersimpati dengan tapi ini laki-laki kasihan juga sebenarnya dia. Mulai ada yang komen seperti itu. Kasian juga ya Dimitri ya sama Angel gak dapet, sama Naira juga begini gitu. Ya gitulah kalau jadi laki-laki terlalu bucin melakukan segalanya untuk perempuan. Jadi gue tuh ngelakuin semua itu ya karena cinta. Si Dimitri ini ngelakuin apapun itu karena cinta ke Angel, cinta ke Naira gitu. Nggak pernah ada yang kayak apa ya? Walaupun tindakannya kadang-kadang salah, itu karena dia cinta banget sama Angel. Berarti sebenarnya dia nggak ada niat buat menyakiti siapapun ya, cuman kayak itu bucin aja dia. Terlalu bucin emang kadang membuat gitu deh, cowok jadi ngaco. Kasih gimana ketika tawarin sebagai Angel? Aku kayak wow, oke, namanya Angel lagi dan dia evil lagi, jahat lagi, oke kan. Tapi pas aku baca skripnya kayak wah, kayak udah dari episode 1 udah ketahuan selingkuh gitu. Tapi belum tahu tuh siapa. Terus ya pas baca skripnya tuh kayak setiap lembar tuh kayak wah gini, oh terus gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita roller coaster. Ini kayak gini. Gimana sih maksudnya gitu loh. Terus kayak tiba-tiba Angel jadi benar-benar orang gila gitu. Tapi kan dari awal soalnya dia baik, kelihatannya oke lah, masih istri yang baik gitu. Terus tiba-tiba langsung 180 derajat ganti. Terus ada beberapa scene yang pas kita mau take itu berat banget buat Karissa karena mungkin emang itu apa ya, scene yang nggak akan dilakuin oleh manusia yang normal gitu. Iya sih. Kayak ada yang jadi emang ya Angel ini emang ada sakitnya lah. Parah sih. Yang kalau manusia normal nggak bakal kepikiran bakal melakukan itu. Ya misalnya kayak demi apa ya? Demi nggak ketahuan segala macam mau gugurin anak sendiri, things like that kayak gitu. Itu banyak dilakuin sama Angel sih. Pas yang Angel mabuk udah keluar belum? Belum. Itu aja kayak aku kayak serius ini kok parah banget gitu loh bacanya. Terus kayaknya orang-orang kayak wah kayaknya Karissa suka ya main cewek gak bener gitu. Nggak suka. Nggak suka tapi bagus. Dapet. Ya. Itu. Thank you. Wow. Bukan karena secara personal ya, tapi acting itu dapat banget kan.
ngeliat cuplikannya kayak kok jahat banget kayak kok bisa kayak apa sih, bisa dibilang mungkin manipulatif, playing victim juga nih orang. Jadi yang paling keluar banget kayak oke. Di series ini ya Allah, pokoknya yang paling kena caci maki ya Angel lah. Kita ngomongin soal itu. Jadi di mana, di DM atau di komen di Instagram sekarang? Di DM dikit, tapi aku baca komen-komen sih, seru banget soalnya baca komennya, tapi untungnya kayak ya orang-orang. Tapi ke Angel kan, bukan ke Karusa nih gitu makanya. Iya, no. Oh, tapi apa ada yang kayak gitu? Kayaknya baru 3. Oh. Di DM. Udah dihujat dia. Tapi sebenarnya Angel nih dorongan buat licik itu apa sih? Apa dia ekonomi kah? Dia pengen mungkin hidup enak dengan Kenzo, nggak mau dibuang sama keluarganya. Kalau dilihat sih Angel udah kayak maksudnya dia udah ada gitu. Dia udah ada. Tapi mungkin karena ya dia sebenarnya sayang banget sama Kenzo, dia cinta banget sama Kenzo gitu. Terus dia udah melihat apa future yang bagus dengan dia, misalnya mereka punya anak kan. Jadi kayak di situ aku kasihanin. Tapi ya karena dia ya itu mental. Karena biasanya kalau dalam sebuah sinetron ada flashbacknya, mungkin dia masa lalunya keluarganya kenapa kayak ini ke dia, atau mungkin dia dulu pernah diremehkan, direndahkan, jadi pengen hidup mapan, yang didorongan akhirnya sebenarnya dia nggak jahat, cuman ingin memperbaiki dirinya aja. No, I don't think so. Nggak ada backstory itu sih. Dan cuma sakit mental aja dia. Yep. Selama syuting gimana, seseru apa di series ini? Selama syuting seru sih, karena banyak scene-scene yang menantang. Yang tadi Karissa sempat bilang itu lumayan challenging juga. Terus ya kita harus benar-benar baca skenario lagi, karena di sini tuh apalagi setelah episode 3 tuh kayak dramanya tuh cepet dan pack gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita pas mau take nggak baca dulu nih beberapa scene sebelumnya buat mastiin lagi nih emosi kita saat ini gimana, itu agak tricky ya. Jadi kita harus kayak apalagi karakter Dimitri nih. Pas lagi mau scene ini Dimitri yang masih cintanya sama siapa nih? Ini Dimitri yang lagi ngapain nih? Rasanya udah berubah. Karena berubah-ubahnya sangat cepet dan sangat pack gitu. Kalau di Karissa apa yang menyenangkan sama syuting? Cast dan krunya asik-asik banget. Maksudnya Kavindi ada, aku jadi deket banget sama Aisyah. Jadi kayak di depan kamera kita kayak wah aku harus jahat banget sama dia kan. Terus aku lagi nggak susah sih, soalnya kan she's so cute. Enggak, dia super cute, dan aku nggak expect kita bisa sedekat itu. Jadi kayak beneran kakak adik. Jadi berapa lama? Dia baru 22. Dia berapa sih? 22 apa 23? Apa 24? Aisyah, I'm sorry. Iya. Tapi kalau chemistry sama Nino gimana? Kan kayak Kenzo nggak banyak ngomong ya, gimana lu bisa berdialog kok, bisa tektokan tapi karakternya cuman kayak gitu doang dia. Kalau gitu ya cuma main mimik aja dia. Enggak sih, dia seru. Oke, dia introvert tapi juga kayak gue paham sih. Dia suka ngobrol anaknya ya. Kalau di luar adegan ya. Kita banyak ngobrol, seru-seruan juga. Dia pinter banget sih orangnya. Belajar. Dia udah jadi bapak-bapak banget ya. Cocok lah. Yeah, he's already ready to be a dad gitu. Dan dia gemes banget ngomongin like about Steffi gitu, kayak it's super cute. Jadi he's super nice sebenarnya. Tapi berarti nggak susah ya untuk tektokan sama karakter yang minim dialog gitu buat Karissa? No. Enggak sih. Best script aja berarti? Ya. Nggak ada improve mana gitu? Enggak sih, kalau improv gitu di series ini kayaknya agak takut untuk improv ya. Soalnya kayak kan jalurnya banyak banget tuh, bisa tiba-tiba kemana. Jadi best to stick to the script aja sih kalau untuk ini, untuk aku pribadi ya, untuk script ini. Oke. Ini berarti udah tayang berapa episode di WTV? Tergantung kamu mau yang gratisan, mau VIP atau mau fast track. Oh, ada VPN-nya gratis. Terus VIP sama fast track. Bedanya kalau yang gratisan itu yang WTV nih.
Pangeran Witty ya. Enggak, karena kebanyakan baca komen sampai kayak bisa gak fast track yang buat episode selanjutnya lagi gitu. Waduh. Udah gak sabar banget kayak. Karena yang kebetulan kan yang sekarang yang fast track udah sampai episode 5. Nah, VIP episode 4 dan episode 4 endingnya itu lumayan bikin orang penasaran banget, menggantung gitu. Oh, cliffhanger banget ya. Cliffhangernya tuh yang kayak ada adegan di tangga itu yang membuat orang penasaran gimana nih. Ya itu, jadi benar-benar setelah episode 3 itu keluar, setelah episode 4 keluar, di komen-komen itu pada aku udah fast track, fast track lagi kan selanjutnya kayak gitu. Jadi lagi dia nentuin 1 sampai 3 tuh kayak nge-build ceritanya segala macem. Pas udah di atas 3 sih orang udah pada kayak komennya banyak yang kayak cuma segini nih kayak gitu. Pengen lebih lama nih ngebully Angel. Tapi berapa episode itu total? 6. Oke. Ada mungkin kemungkinan akan dilanjut ke season 2 mungkin? Coba tanya soal. Tapi kalau dari kalian gimana ketika syuting, ada mungkin hal-hal yang belum diselesaikan kayak bisa dijadikan kedua nih? Secara cerita? Masih bisa Bisa aja sih. Apa semua sudah berakhir di season ini? Nggak ada yang berakhir ya di semua cerita. Bisa aja sih. Dan karena cerita dan storyline ini kan emang agak bukan kemana-mana in a bad way ya, cuman kayaknya any possibility is gonna happen. Ya kan tiba-tiba misalnya Naira, misalnya kita nggak tahu endingnya sama Dimitri atau sama Kenzo. Bisa aja. Terus siapa tahu setelah nikah Naira nggak bisa punya anak juga, jadi kayak Angel. jadi kayak kutukan ya. Jadi adanya dapat punya Angel. Kutukan. Cuman karena ketika ditawarin Angel yang versi ini dan yang kedua kali mirip ini, sempat mikir nggak kayak, aduh, evil lagi nih kayaknya. Iya, mikir banget. Aku kayak ke manajer aku kayak, aduh Sin, kok ini lagi ya. Tapi kenapa kira Karena aku pengen kerja sama Bu Viva banget sih sebenarnya. Oke. Dan ya seru ceritanya, jadi kayak karakternya juga seru sebenarnya karena beberapa layer gitu dan emang harus berani banget sih jadi kayak karakter yang kayak gitu. Oke. Part mana yang kamu secara manusia kasihan sama Angel? Ini sebenarnya orang ada nih sisi buat kita kasihan ini. Cuman pas awal-awal sih, awal-awal doang, terus selanjutnya kayak oh my god. Cuman awal-awal doang. Kalau ini lu ada rasa kasihan sama Dimitri kayak ini orang kasihan banget. Kenapa nih? Kasihan sih emang. Jadi ya beda sama misalnya kayak di seri-seri TV yang sebelumnya tuh aku pernah kayak jadi mirip kayak gini ngambilin orang juga gitu, tapi itu ngambilin orang. Sama Dodoya untuk yang kedua kalinya berarti ya. Aku tuh selalu dapat karakter-karakter yang agak-agak kasihan gitu loh. Jadi kayak terlalu mencintai sampai melakukan hal-hal yang salah kayak gitu. Jadi dia melakukan semua itu atas dasar cintanya gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau yang di Swipe Right kan juga sama. Dia yang tapi dia kayak green flag. Enggak, kalau Swipe Right green flag banget. Oke, dia melindungi sini kan. Ya, di situ aman kalau di Swipe Right. Yang di Jangan Salahkan Aku Selingkuh tuh itu juga itu lebih red flag lagi sih. Lebih red flag dari. Kalau dia itu bisa dibilang red flag kan dia? Lampu kuning kali ya. Yellow flag ya. Orang-orang sudah hati-hati kalau mendekat dengan dia. Hati di yellow flag deh. Tapi sebenarnya ini syutingnya di tahun ini kah atau tahun lalu? Tahun ini. Baru sebulan full. Bulan lalu nggak sih? Iya. Cepet sih. Cepet banget. 2 bulan lalu kali ya. 2 bulan lalu. Sebulan apa di Jakarta aja atau ada di Jakarta aja. Tapi udah tayang 3 episode kan tadi kan. Sejauh ini kalau selain komen bully gitu di komen head comment di sosial media, apa respon dari penonton yang udah kalian baca-bacain yang seru-seru? Ya itu sih yang pada bilang ayo mana episode selanjutnya, aduh kayak gantung nih bla bla bla. Jadi kayak pada excited gitu sih yang aku lihat ya. Aku lihat excited dan orang-orang juga kemarin pasti Jeff pada kayak lu lagi viral ya gini. Gue kayak jadi evil gitu, gue kayak Angel sampai ke Jeff ya. Angel nakal ya. Oh iya, berarti FYP kan Angel semua di mana-mana kan. Kalau dari Penny ngebaca
siapa komen? Jadi ya gitu kan, kalau emang Dimitri nih awalnya memang ini memang udah selingkuhan Angel gitu, tapi kok ternyata kok perhatiannya ke Naira sampai segitunya gitu. Jadi kayak apakah ini benar-benar jatuh cinta, perhatiannya ke Naira itu benar atau cuman disuruh Angel nih gitu. Jadi kalau aku baca tuh yang netizen pada mau mencoba mencintai karakter Dimitri, mau mencoba oke nggak apa-apa Dimitri yang menarik, tapi gimana ya gitu. Jadi itu yang bikin orang penasaran kayaknya ya. Nanti kita berempati, kita suka sama dia, berempati kita di prank. Tiba-tiba dia kurang aja di akhir nih. Oh iya, tapi emang itulah kenapa karakter Dimitri itu dibuat membuat mereka bingung. Tapi berarti prosesnya panjang dong buat dapet si Dimitri yang sekarang nih sampai berjalannya syuting. Lumayan ya dari ya. Mungkin gue. Masih banyak yang belum bisa diceritakan. Jadi ini PH-nya apa yang udah SJ Cinema. Kayaknya ini pertama kali sama SJ kah atau sebelumnya udah pernah ada di film atau di film itu series? Ini pertama kali sih. Pertama kali. Oke, kalau dari saudara treatmentnya gimana buat kalian berdua? Kan juga ada adegan-adegan yang lumayan tuh ya, intim dan juga treatmentnya apakah aman semuanya atau senyaman apa kalian dimintanya dibuatnya? Kita aman sih. Misalnya sebelum kita scene yang kalian nonton itu, sebenarnya kita kayak bro ini nggak apa-apa kan bro, sorry ya bro, kayak agak kayak gimana ya jelasinnya? Ya kalau aku mungkin bukan pertama kali, jadi bukan pertama kali syuting adegan intimate ini. Kalau aku kan lebih mikirinnya tuh gimana perasaan istri ya. Lu jelasin dulu. Dan harus gitu. Iya. Gimana jelasin? Ya sebelumnya udah pernah. Sebelumnya ya lebih susah lah karena kan pertama kali dan dia sih kalau dulu tuh ngasih aja, tapi begitu pas sudah mau tayang, pas sudah syuting, kena gua. It's normal. Ada nggak yang ini? Tapi untungnya di sini karena emang udah pernah juga dan mungkin kebetulan memang udah ya aku ngajak kita sempat ketemu juga, sempat ketemu sama Stella. Akhirnya mereka malah deket ngobrol segala macam, jadi udah lebih enak kali ya untuk beberapa scene-scene yang intimate itu. Jadi ya nggak ada konflik sih kali ini. Aman lah ya. Aman gua. Tapi ya sempet kalau pulang ke rumah. pas tayang diledek-ledek enggak? Gitu sekali enggak gitu. Aman enggak di rumah enggak di. Dan memang kemarin syutingnya sama Bu Viva juga profesional banget sih untuk adegan ini. Jadi benar-benar seperlunya aja gitu. Kan dan sekarang udah Desember udah masuk masa-masa liburan, kalian setelah series ini ada syutingan kah atau mau liburan aja? Pengennya sih liburan, tapi ada it's okay. Dia mau ngomong lu tapi nggak berani. It's fine, nggak apa-apa kan, tenang aja. Gue bersyukur banget gitu dapat jawab ya kan, jadi kayak nggak bisa komplain. Gue mau libur nih, kayak gitu. Gue senang. Berarti Karsa apa syuting masih mau reading atau? Masih reading tapi back to back kayak 2 project, jadi itu yang bikin gue agak kayak tapi it's okay. Untuk film series? 1 series 1 film. Oke, boleh di spill mungkin belum? Sama siapanya belum boleh, mungkin saudara atau kayaknya. Genrenya? 1 komedi, 1 drama. Komedi itu sebelum pernah ya? Yang horror komedi sebelumnya? Oh iya itu. Yang sama komika juga ada? Iya ada, banyak banget. Jadi Angel lagi gak karakter? Itu dia. Jadi gue pengen coba karakter yang beda. Jangan yang antagonis terus. Kalau di sini apakah berkomedi? Kan kalau di sebelumnya enggak tuh, enggak berkomedi. Apakah yang di sini berkomedi? Nah itu aku baru mau mulai reading besok lusa. Jadi aku belum dapet skripnya. Tapi kayaknya it's gonna be super fun. Tadi dua-duanya film? 1 series. Satu lagi berarti apa? Drama percintaan atau drama keluarga? Dua-duanya. Ya. Lagi ramai drama keluarga nih. Yang penting gue jadi bukan antagonis lagi, udah capek. Kalau ini apa lagi ada persiapan juga? Belum ada yang lock sih, lagi beberapa lagi pitching. Jadi aku bisa
Belum tahu juga. Nggak tahu lah. Aku mau planning liburan sebenarnya. Cuman lagi ada yang mau nge-lock. Jadi masih nunggu-nunggu dulu. Ya nunggu-nunggu dulu lah. Oke. Yang penting bisa spend time bareng sama keluarga. Berarti kalau nanti Natal kalian apa di Jakarta aja atau ada mungkin keluar kota? Di Jakarta. Semangat. Berarti pas Natal tuh lagi redeem. Tapi aku minta izin. Sebenarnya keluarga di mana kalau Karissa? Jakarta. Jakarta semua full. Oh, berarti cuma berapa hari dapat libur nih? 2. Oh, 2 hari. Tapi lumayan lah ya. Masih beruntung lah. Hari H dan H+1 atau H-1 dan hari H? I don't know, baby. Ya ampun susah banget kalau Fendi. Gimana? Aku ya mudah-mudahan libur ya. Tapi belum tahu sih. Tapi kalau jadi goal udah lock berarti syuting dong berarti. Ya tapi biasa sih hari Natalnya bisa hari libur ya. Hari Natalnya bisa libur, ujin dulu. Oke. Emang kalau biasanya kalau di Natal biasalah acara yang biasa kalian lakukan ritual atau tradisi apa sih yang gereja doang paling ya. Yang wajib banget. Kalau gereja selain itu apa? Itu makan-makan aja paling sama keluarga. Itu sih, makan sama keluarga. Oke. Apa ada mungkin sekali ada liburan Natal bareng mana yang itu suka sama teman-teman ngumpul tapi biasa bukan pas hari H. Jadi kayak kita perayaan Natal yang kayak ya simple things kayak masih tuker kado yang kayak gitu itu sih masih dilakuin sih sama teman-teman berapa lah kayak circle yang dekatnya gitu. Cuman biasa nggak hari H karena kalau kadang hari H tuh udah mencar-mencar atau lebih spend time sama family ya. Gitu deh. Karena juga sama kumpul-kumpul. Tukar-tukar kado? Iya. Secret Santa ya. Aku sih kalau aku ini mungkin tahun pertama anakku udah mulai agak-agak ngerti soal Natal dan Santa. Umur berapa nak? 3 tahun. Jadi udah mulai bisa komunikasi gitu. Kalau kemarin kan masalah Natal ya cuman ya udah dia lihat meja suka gitu. Sekarang udah mulai agak ngerti. Jadi ini beberapa hari ini kalau aku tinggal ngomongin, you have to be good boy, otherwise Santa won't give you present. Oke, misalnya lagi mau bandel, Santa will give you present loh gitu. Jadi oke. Lucu aja lagi lucu. Udah minta ini berarti apa kado request itu. Ada request. Terus kemarin pas bilang kita build Christmas tree, pasang Christmas tree bareng gitu kan. Saya, it's Christmas, Merry Christmas. No, bukan. Ini baru pasang pohon Natalnya aja, Christmasnya nanti. Terus it's not Christmas, bukan pasang doang kayak gitu. Berarti ini sendiri dong masang sendiri. Terus sekarang lagi nanya, tanggal 25 nanti aku berarti bisa ketemuan sama Santa ya? Santa datang ke rumah ya nanti ya bawain kado kayak gitu. Gue enggak gitu sih. Tapi mungkin Santa kalau nggak sibuk datang ya. Gue lagi ngobrol sama Stella. Apa kalau misalnya kita cari kostum Santa bisa? Harus jadi Santa. Telepon badut suruh kali ya pakai jadi. Iya kalau kecil gitu lucu kali ya. Kalau Karsa juga punya tradisi pasang pohon sendiri di rumah atau beli aja jadi. Dulu. Sekarang udah jarang sih. Mungkin karena kayak adik aku udah kuliah, terus aku kerja, jadi kayak udah nggak se-wholesome itu loh. Tapi semoga nanti pas udah punya anak, udah apa, nanti pengen jadi kayak Fendi gitu, kayak pengen kesuran itu loh yang kayak pengen jadi Santa. Iya, I'm gonna be Santa. Gue jadi Santa, cowok gue jadi elf-nya aja gitu. Cuman kalian berdua termasuk yang ini nggak sih kalau di akhir tahun tuh harus banget liburan Nataru keluar kota kah atau luar negeri? Sempat orang termasuk yang saklek gitu nggak? Ya mungkin ya. Aku tuh dulu enggak ya, karena kan kalau kebetulan aku sama Stella dua-duanya bukan kerja yang office banget yang liburnya tuh ya cuman pas ada Natal atau Lebaran gitu kan kita kalau sama-sama lagi nggak ada project ya udah liburan aja dulu kan kita gitu. Iya, bener. Nah cuman baru sekarang ini anak udah mulai sekolah ya, baru mulai berasa kenapa bukan cuman masalah kerjaan orang tuanya aja, kita harus mulai ngikutin ada libur sekolah ya. Kalau misalnya pas masih sekolah kita mau liburan kayak agak sayang juga uang sekolah udah bayar mahal. Iya sih. Sama kalau anak sekolah mungkin ini kali ya pas masuk ditanya sama guru. Kalian liburan bolos kelamaan ini kemana? Liburannya kemana? Kalau anak nggak liburan kepikiran juga Gitu deh. Kalau Karissa termasuk yang kayak gitu kah? Iya. Harus liburan atau? Enggak sih, kalau jadwalnya kosong ya pasti gue pengen kemana gitu. Ya lumayan sering traveling sih. Tapi dalam setahun suka nyiapin nggak? Atau di kuartal awal 2 bulan awal dulu nggak ambil job dulu atau gimana? Itu sih yang bikin susah, soalnya kayak
susah untuk gue say no ke job gitu loh. Kenapa? Karena Apalagi pasti tawarin peran Angel kan. Ya dicari banget nih. Kayak aku suka kayak gini-gini deh. Iya gue jadi agak workaholic dikit soalnya tahun lalu gitu kayak jadi maksudnya kayak aku udah 3 ulang tahun aku di set jadi kayak it was completely packed gitu loh schedule aku dan itu nggak apa-apa soalnya aku ngerasa kayak kan aku udah aku sempat lama nggak main sama sekali kan jadi aku ngerasa kayak oke, ini sekarang aku harus ayo jadi kayak yang aku pentingin tuh prioritasin tuh lagi kerjaan sih sekarang sebelum punya anak ya. Nikahnya kapan? Nggak tahu kapan ya. Ini nakal ya, gue nakal sebenarnya. Iya udah. Pagi cuma ngomongnya langsung sebelum punya anak. Siap. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke seriesnya, dia tayang di hari apa aja? Atau satu hari dalam seminggu aja? Setiap hari Jumat dan Sabtu. Oh, AB berarti ya? Iya. Oh, Jumat yang A, Sabtu yang B. Oke. Dan sekarang udah masuk episode 3 yang gratis. Ya. Baru episode 3. Baru episode 3. Yang free. Oh my god. Kalau Fast Track juga sama di Jumat Sabtu atau mereka beda hari? Sama. Oh, sama. Cuman mereka lebih cepat ya, episode aja. Gitu. Jadi kalau misalnya yang Fast Track minggu ini tuh udah bisa sampai 6A, 6B. Oh ya. Udah. Oh, minggu ini udah tamat tadi. Makanya pada banyak banget di komen yang kayak ini kan baru hari Senin kemarin, aduh sedih banget minggu ini udah tamat kayak gitu. Lagi seru-serunya gitu. Lagi sayang-sayangnya sama Angel gitu. Waduh. Emang saya gak mau netizen si Angel sih. Thank you guys. Jadi sekalian closing dan promo dari Fandi sama Karisa. Ini kan udah tayang nih, apa namanya? Ini tayangnya kapan ya? Bisa minggu ini, bisa minggu depan. Tapi berarti kalau minggu depan berarti udah selesai yang Fast Track ya. Kedua nama Fast Track. Jadi padahal kita enggak apa-apa spoiler tadi. Oh iya benar. Jadi setelah nanti apa namanya mereka udah mulai nonton mungkin di episode pertama atau yang lagi pada mulai jalan nonton yang gratis, sebenarnya apa sih yang akan dirasakan sama penonton di TV saat nonton series ini? Dari Fandi dulu deh. Ya, buat Tribuners ya, buat Tribuners yang pengen suka cerita-cerita drama pernikahan. Waduh. Yang beda dari yang biasanya. Nah, nonton WeTV Originals Menikahi Jadi Yang Kedua. Ada Dimitri, ada Angel, ada Kenzo Naira. Ceritanya benar-benar konfliknya benar-benar nggak ketebak, banyak surprise sampai ending. Yang lagi nonton sekarang ada bulan Fast Track aja. Biar nggak penasaran. Banyak yang penasaran. Oh iya benar. Fast Track berarti langsung habis nih kalau di tayang. Kalau dari Karisa? Apa lagi yang gue bisa add dari itu? Ya pasti kalian akan puas sih pas udah nonton endingnya, pasti kalian akan puas. Akan emosi juga kan dengan ini? Oh ya pasti. itu udah nggak usah ditanya lagi. Jadi itu bukan aku ya, itu karakter. Please. Bukan itu bukan Karisa kok. Karisa orangnya baik banget. Oh thank you. Ya sih sepanjang ini dia seperti seolah-olah menyesal tapi menikmati ya. Tapi nggak tahu kalau ntar udah nikah ya, nggak tahu. Amit coy. No. Oke, jadi udah pasti bakal emosi banget lihat Angel ya. Dan Angelnya bukan Karisa ya. Yes. Tapi kalau agak mau sedikit emosi boleh, cuma jangan aneh-aneh emosinya. Nggak apa, kalau emosi bagus. Berarti dapat banget dong. Berarti dapat banget, sukses banget ya. Thank you buat Fandi sama Karisa. Thank you. Makasih banyak. Udah diajakin ke si paling seleb. Paling seleb. Itu paling seleb. Jadi buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton series Menikahi Jadi Yang Kedua. Udah ada di WeTV, udah ada jalan 3 episode per ini di syuting. Dan kalau kalian nonton berarti udah jalan mungkin 4 episode ya. 4-5 episode udah nonton di WeTV. Jangan yang bajak-bajakan, jangan cari link ilegal. Kalau nonton aja, jangan direkam-rekam juga adegan-adegannya terus di upload itu namanya pembajakan. Jadi thank you udah nonton konten paling seleb. Jangan lupa nonton terus konten tribunus.com lainnya dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.